Oke, kita lanjutkan masih pada catatan khusus pada penerapan teori 5 unsur secara fisiologis dalam kondisi fisiologis, kondisi normal, kondisi sehat. Nah, kali ini kita akan menyoroti terkait dengan siklus musim. Nah, siklus musim. Siklus musim. Apa yang akan kita bahas yaitu adalah peran unsur tanah. Peran unsur tanah di dalam siklus musim. Nah, kalau kita lihat tabel kemarin kan sudah jelas ya. Jadi kalau kayu itu musim semi, kemudian api itu musim panas. Nah, kemudian tanah itu netral atau tidak mewakili satu musim. Kemudian logam itu dia musim gugur. Dan kemudian air itu musim dingin. Nah, kayu dia ada di musim semi. Karena apa? Karena kayu yaitu unsur yang diambil dari pohon, dia akan berkembang baik, akan ada pertumbuhan tunas baru, perkembangan daun ya, itu pada musim semi, bersemi kembali, bunga-bunga bersemi kembali, pohon ya, tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan di alam akan bersemi, akan berkembang biak, akan bertumbuh. Nah, seperti itu. Kemudian unsur api itu musim panas ya, sesuai ya. Jadi api itu kan suhunya panas, sesuai pada musim panas. Maka akan mudah di alam ini ya, ketika kita berada di hutan, ketika kita berada di kebun, itu kita mencari kayu-kayu kering, daun-daun kering, tumbuhan kering untuk menghasilkan api ya. Itu secara mudah di musim panas ya. Tanah netral kita lewati dulu, kemudian logam ada di musim gugur. Musim gugur ini waktu bergugurannya daun-daunan berbagai macam pohon. Kemudian di situ metabolisme dari pohon itu dia akan lebih lambat. Kemudian kayu-kayu kan juga akan kering. Nah, di situ akan banyak unsur logam. Dari apa? Dari pemanenan kayu, pohon maupun tumbuhan yang dimanfaatkan. Nah, oleh menggunakan alat dari logam, yaitu ada kapak, ada gergaji, ada pisau ya, ada bor dan lain sebagainya. Nah, jadi pada musim gugur waktunya logam itu bekerja, unsur logam bekerja dari alat-alat pertukangan, alat-alat pemanenan kayu maupun tumbuhan. Kemudian musim dingin yaitu mudah untuk mencari air ya, seperti itu. Pada musim dingin air melimpah ya, seperti itu. Nah, kita fokus ke unsur tanah sekarang. Nah, kenapa kemudian unsur tanah itu netral? Karena dia mewakili juga setiap musim yang 4 ini. Kan tidak mungkin ada 5 musim ya, adanya 4 musim. Tanah itu ada di semua musim, yaitu pada tiap akhir musim. Pada tiap akhir musim. Jadi kalau menurut TCM atau menurut filsafat Tiongkok, unsur tanah ini tidak mewakili satu musim, tetapi dia mewakili semua musim pada akhir musim, setiap akhir musim. Kenapa? Karena yang namanya musim secara filosofi kuno itu dia adalah unsur dari langit dan dari bumi. Bumi itu adalah tanah. Nah, ketika satu musim berarti musim itu terletak di langit ya. Musim itu terletak di langit dan ini adalah tanah. Ini adalah tanah. Maka ini misal adalah musim semi. Kemudian nanti di akhir musim ini akan turun
ke tanah untuk apa? Untuk mengisi kembali energi dari tanah. Kemudian dari musim semi berganti ke musim berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi setiap musim itu pada akhir musim akan masuk ke tanah, energi langit itu akan masuk ke tanah, di tanah akan mengisi energi kembali, mengisi ulang energi kembali, nanti naik lagi jadi musim yang berbeda. Nah, seperti itu. Maka tanah ini ada pada perwakilannya di tiap akhir semua musim, baik musim semi, musim panas, musim gugur maupun musim dingin. Mungkin kalau di Indonesia yaitu adalah musim kemarau dan juga musim penghujan. Nah, seperti itu. Nah, maka kalau penerapannya di dalam TCM, maka unsur tanah ini yaitu adalah SP dan ST, limpa dan lambung, itu biasanya akan ditonik atau ditambah energinya melalui akupuntur maupun melalui herbal. Melalui akupuntur maupun melalui herbal untuk apa? Untuk menghasilkan kembali energi tubuh sama seolah-olah musim. Menghasilkan energi tubuh kembali. Jadi energi tubuh itu di tiap musim sudah kita gunakan. Misal kita menggunakan energi kita pada musim kemarau, nah nanti di akhir musim kemarau kita akupuntur dan herbal yang fungsinya menguatkan unsur tanah, yaitu adalah organ limpa dan lambung, supaya nanti ketika kita menghadapi musim berikutnya yaitu musim penghujan, tubuh lebih fit, lebih sehat. Karena pada pergantian musim itu biasanya juga ada penurunan daya tahan tubuh karena ketidakteraturan antara kemarau dan hujan, ya, panas dan dingin, nah, seperti itu. Nah, maka di tiap akhir musim penting untuk menerapi, untuk menguatkan atau tonik, ya, baik itu akupuntur maupun herbal, yaitu untuk menguatkan limpa dan lambung. Misal menggunakan SP6 dan ST36. Nah, itu untuk mengisi energi biar menghadapi musim berikutnya tubuh tambah fit, untuk menghadapi pergantian musim tidak gampang sakit, ya, daya tahan tubuhnya tetap terjaga, ya, untuk mengisi energi lagi setelah energi di tubuh itu digunakan pada musim sebelumnya dan untuk mempersiapkan energi tubuh di musim yang berikutnya, seperti itu. Ini adalah pencegahan supaya ketika pergantian musim kita tidak gampang sakit, tidak kekebalannya terlalu menurun, ya, seperti itu, untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, itulah istimewanya peran tanah atau peran limpa dan lambung, ya, pada siklus musim yang sudah kita pelajari pada tabel terkait dengan persesuaian dari 5 unsur. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kita cukupkan karena ini saya kira sudah bisa dipahami dan masih ada catatan khusus yang selanjutnya. Kita lanjutkan pada video yang berikutnya.